Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak untuk kelanjutan di materi sistem transmisi manual part 2. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konstruksi transmisi. Nah, bisa dilihat anak-anakku sekalian untuk kelas 11 TKRO 1, 2 ataupun 3 di mata pelajaran PPTKR tentang materi atau kompetensi dasar sistem transmisi manual. Nah, gambar transmisi ini itu adalah jenis sistem transmisi manual pada motor kijang, ya. Jadi konstruksinya dia pemanjang. Nanti juga ada yang kecil itu untuk Suzuki Cherry dan sebagainya, ya. Ataupun nanti transmisinya Avanza maupun Xenia. Nah, di sini ada penjelasannya. Di bawah ini dijelaskan konstruksi transmisi yang digunakan pada kendaraan. Pada transmisi ini untuk semua kecepatan maju menggunakan namanya synchronous. Sedangkan untuk mundur menggunakan mekanisme sliding mass. Jadi kalau kecepatan maju namanya synchronous, kalau untuk kecepatan mundur itu namanya sliding mass. Begitu, ya. Oke, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gear shift control mekanisme. Jadi adalah mekanisme kontrol untuk gear shift atau poros gear, ya. Nah, ini namanya direct control atau tipe pengontrol langsung. Jadi tipe ini adalah untuk pengontrol langsung. Jadi ini adalah tuas persnelengnya. Ini namanya adalah shift lever, ya. Jadi nanti kalau ada di soal ulangan tolong diperhatikan nama-nama ini ya, komponen, karena ini menggunakan namanya bahasa Inggris teknik namanya, ya. Jadi kalau di pelajaran bahasa Inggris kalian tidak akan mendapat materi ini. Itu ada hanya di materi kejuruan atau teknik, untuk bahasa Inggris teknik namanya. Ini shift lever, ya. Kemudian ini adalah select lever shaft, ya, porosnya. Kemudian sivok shaft. Nah, jadi makanya ada dikatakan ini namanya sivok garbunya. Nah, sivok garbu ini nanti yang berhubungan dengan namanya hub sleeve kalau di dalam komponen gearboxnya, ya, transmisi. Nanti akan lebih jelasnya itu pada waktu kalau kalian melakukan praktikum, ya, seperti itu. Nanti akan Bapak tunjukkan beberapa video-video dalam cara pembongkaran dan pemasangan pada transmisi manual. Cuma untuk pada saat ini belum Bapak sampaikan, mungkin nanti di pertemuan ke-6 atau ke-7, ya. Nah, keuntungan direct type ini pemindahan gigi lebih cepat, pemindahan lebih lembut dan mudah, posisi pemindah dapat diketahui dengan mudah. Nah, ini adalah keuntungan direct type, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gear shift control mekanisme atau remote control type. Kalau tadi adalah direct control secara langsung. Nah, rata-rata adalah yang secara langsung seperti ini. Kemudian berikutnya adalah remote control type, ya, yang mana motor jenis seperti ini itu digunakan kalau kalian pernah tahu di motor pickup. Nah, di motor pickup itu dia posisinya di dekat persnelengnya, di dekat sistem kemudi. Contohnya di Mitsubishi L300. Nah, itu dia seperti di sini Mas posisinya, ya. Itu. Ini namanya remote control type. Tapi kalau yang tipe yang tadi itu namanya direct control. Ini yang sering digunakan untuk di motor Avanza, mobil Avanza, Xenia, R3, Expander, ya, Suzuki Cherry dan sebagainya. Itu dia lebih banyak menggunakan ini. Nah, ya, untuk coupling manual atau transmisi manual. Nah, pada ini tipe tuas pemindah terpisah dari transmisi. Shift control terletak di lantai atau di steering column. Ini steering column di sini posisinya, ya. Nanti ada shift lever sama ada control shaftnya. Kemudian di sini namanya adalah column shift. Ini adalah namanya link, itu berhubungan di sini. Nah, itu bedanya, ya. Nanti pada waktu kalau kalian praktek atau nanti waktu PKL, nanti mungkin kalian akan tahu dijelasin, ya. Baik, berikutnya saya lanjut. Nah, ini tipe of transmission. Di sini ada namanya selective gear transmission, ada automatic transmission. Nah, kalau yang selective gear transmission atau transmisi manual itu ada 3.
sliding mesh, tipe sliding mesh, tipe constant mesh, tipe sinkron mesh. Nah, pada mobil itu rata-rata yang digunakan adalah yang tipe sinkron mesh. Nanti kita menggunakan namanya gigi, ada namanya ring synchronizer ring dan sebagainya. Tipenya sinkron mesh. Nah, kalau yang di constant mesh itu rata-rata digunakan pada sepeda motor. Yang tipe sliding mesh itu adalah sudah tidak digunakan lagi ya, hampir jarang. Rata-rata sudah menggunakan ini, yang tipe transmisi manual. Nah, yang sekarang banyak juga yang namanya automatic transmission, transmisi otomatis. Dia bisa menggunakan namanya fluid type atau fluid hidrolik. Ada yang namanya electric type, tadi electronic control transmission, ya. Ada yang namanya CVT. Namanya CVT itu continuously variable transmission, ya. Nah, rata-rata yang mobil-mobil baru itu juga sudah menggunakan namanya CVT. Nah, bahkan di CVT ini juga sudah digunakan di motor atau sepeda motor ya, untuk CVT seperti itu ya. Tapi kalau di mobil yang transmisi otomatis itu nanti biasanya di kap belakang mobil itu ada tulisannya CVT, continuously variable transmission kepanjangannya. Tapi kita rata-rata menggunakan yang ini, electric type, electronic control transmission dan fluid type. Ya, ini tergantung mobilnya apa yang digunakan, nanti bisa kita cek seperti itu. Bapak lanjut lagi. Nah, mekanisme perpindahan gigi ini kalau tipe sliding mesh ini yang ada di transmisi manual ya, bisa diperhatikan di sini ada nama penomor-penomorannya. Inilah nanti yang perlu kalian pahami dan dipelajari. Nomor 1 itu namanya apa sih? Oh, 1 itu namanya adalah output shaft. Ini output shaftnya ya, jadi ini output shaftnya. 2, low and reverse sliding gear ya, 2 low and reverse sliding gear ya. Kemudian yang ketiga itu yang di sini itu adalah second sliding gear. Yang keempat lihat, yang keempat yang ini ya, itu clutch atau kopling. Makanya dia ada namanya clutch ya, clutch hub atau hub sleeve. Nah, kalau di sini namanya hub sleeve, yang ini adalah clutch hub. Ini adalah outputnya ya. Yang kemudian nomor 5 ini adalah inputnya. Yang tengah-tengah ini adalah namanya counter gear. Nah, dilihat nomor 7 ini namanya adalah counter shaft drift gear. Nah, seperti itu ya. Jadi counter shaft drift gear ini yang nomor 7. Nomor 8-nya itu posisi di sini namanya counter shaft. 9 low speed gear. Kemudian yang 10 second gear. Jadi gigi keduanya. Kemudian yang 11 itu adalah reverse gear atau gigi mundurnya. Yang 12 reverse idle gear. Jadi ada gigi mundur lagi, persambungan lagi untuk berhubungan juga yang ada di nomor 2, low and reverse sliding gear. Kemudian yang nomor 13 itu yang tengah ini namanya adalah gear shift fork. Nah, ini adalah mekanisme perpindahan gigi sliding tipe sliding mesh ya. Maka ini nanti di dalam soal-soal itu akan keluar Mas ya, soal pilihan ganda, soal ujian nasional, ujian teori kejuruan, itu nanti akan ada gambar seperti ini. Kemudian kamu suruh nyebutkan, Mas, nomor komponen 5, 4, dan 10 itu apa namanya? Nanti ada pilihannya A, B, C, D. Maka mau tidak mau kamu harus menghafalkan semua itu ya, cirinya pada saat. Kemudian pada tipe ini shift arm menggerakkan langsung roda gigi percepatan yang terpasang pada spline main shaft untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara gigi percepatan dengan counter gear. Ini namanya counter gear ya. Ini input shaft, ini output shaft, ini gigi mundurnya atau idle reverse sliding gear. Nah, ini yang tipe sliding mesh ya. Baik, Bapak lanjut lagi. Nah, ini yang tipe constant mesh. Bisa diperhatikan di sini constant mesh. Ini counter shaftnya sama. Shaft itu poros ya, counter itu tengah. Jadi poros tengah. Ini sleeve-nya. Ini main gear, tadi ini tengah juga sama, clutch gear clutch atau kopling. Clutch itu kopling ya. Kemudian ini input shaftnya sama, ini output shaftnya. Ini R itu reverse, berarti gigi mundur. Berarti sini ada gigi 1, 2, 3, 4. Main gear berarti gear utamanya. Nah, yang hijau ini, yang di bawah ini namanya constant mesh. Nah, seperti itu. Ini constant mesh, kalau yang atasnya main gear. Nah, yang tengah-tengah ini namanya sleeve. Yang ini namanya clutch gear. Nah, penjelasannya di sini. Pada tipe ini, main gear selalu berhubungan dengan gigi pada counter shaft. Main gear ini selalu berhubungan dengan gigi. Nah, di sini ya, counter shaft.
Main gear dilengkapi dengan dock gear yang akan dihubungkan dengan sleeve yang terpasang pada output shaft. Ini output shaft yang terpasang pada output shaft. Ya. Nah, shift arm menggerakkan sleeve agar terjadi perpindahan putaran dari main gear ke main shaft. Ini menggerakkan ini. Nah, ada permainan giginya nanti ya. Jadi berpindahan putaran dari main gear ke main shaft. Ini main gear, kini main shaft. Main shaft itu yang ini mas. Nah, ini nanti digunakan untuk di sepeda motor konstan mas ini. Berikutnya, nah ini yang single mesh ini sering digunakan pada mobil ya. Di sini ada penghubungnya namanya clutch disc atau kopling ya, piringan kopling. Kemudian jadi nanti sebelum ke transmisi itu ada kopling, maka sebelumnya kopling di sini ada namanya engine. Jadi engine ini sebagai penggeraknya. Lah untuk memutus dan menghubungkan namanya clutch tengah-tengah. Maka nanti ada namanya input ya, input shaft ya, atau kemudian rumah kopling seperti itu nanti. Dan berhubungan ya penerus sampai tadi di tengah-tengah nanti ada namanya gearbox, kemudian masuk ke poros propeller masuk ke gardan kemudian masuk ke axle, kemudian ke roda sehingga digerakkan roda bisa jalan seperti itu ya. Nah ini input shaftnya, ini output shaft sama, jadi output yang paling panjang ya, kalau input yang paling pendek. Kemudian counter gear ada di tengah, dia saling berhubungan di sini, bisa dilihat sini. Third gear berarti dia yang gigi ketiga. Nah ini di tengah ini namanya clutch hook sleeve. Tipe ini mempunyai keuntungan perpindahan giginya lebih halus. Makanya sering digunakan. Ya. Synchron mesh berfungsinya apa? Nah, ini diperhatikan. Untuk menyamakan putaran roda-roda gigi yang akan berhubungan dengan cara melakukan pengereman. Nah, dilihat. Jadi synchron mesh tipe ini adalah dia keuntungannya lebih halus perpindahan giginya. Kemudian dia menyamakan putaran roda-roda gigi. Nah, roda gigi sini roda gigi, ini roda gigi. Seperti itu, ya. Baik, berikutnya konstruksi. Nah, ini synchron mesh saya katakan tadi. Iki nanti juga yang perlu kalian bongkar dan harus kalian pahami. Jadi dalam satu rangkaian ya, tapi ini di sini dipisahkan. Ada namanya synchronous ring atau ring synchronous ring, nah namanya. Kemudian ada namanya shifting key. Shifting key itu pengunci. Kemudian ada namanya adalah ini key spring. Nah, kawatnya namanya key spring, kalau ini shifting key. Kemudian yang di sini namanya adalah clutch hook. Kemudian yang ada kayak tonjolannya lebih besar di sini namanya hook sleeve. Ini sinkronisnya diapit ada dua, 1 dan 2 seperti itu. Nanti ini akan kalian praktekkan ya untuk cara pemasangan. Biasanya kesulitannya pada waktu pemasangan di shifting key-nya di sini. Nah nanti ada videonya bisa kalian perhatikan juga nanti. Ya, baik berikutnya ini counter synchron mesh ya. Clutch terpasang pada split main shaft, dapat 3 buah alur, pemasangan shifting key, slip dipasang pada split cap hook, dan alur pada slip dihubungkan pada shift arm. Shifting key tadi pengunci terpasang pada clutch hook dan dipegang oleh key spring lah, key spring pengunci tadi, kawat tadi, dan kedua ujung shifting key masuk dalam celah synchronous ring, masuk ke celahnya. Kemudian synchronous ring terletak di antara clutch hook dan dock gear. Dock gear itu hook slip biasanya, yang terbentuk kerucut. Synchronous ring mempunyai 3 alur untuk penempatan shifting key. Jadi shifting key itu ada 3, sehingga nanti pada waktu giginya kok dimasukkan susah. Itu biasanya kadang di trouble shifting key-nya itu panjangnya berbeda. Jadi biasanya kalau di dalam sistem lomba, LKS dan sebagainya itu seperti itu. Ya. Kemudian cara kerja synchron mesh, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ini hook sleeve mendorong bagian atas shifting key mendorong synchronous ring hingga berhubungan dengan dock gear, sehingga ring synchronous ikut berputar. Kedua, mendorong dengan kuat camfer dan blocker ring menekan dock gear menyebabkan kecepatan putar dari gigi percepatan. Kemudian ketiga, hook sleeve terus bergerak ke kanan dan alur pada hook sleeve berkaitan dengan dock gear pada gigi percepatan. Ini kemudian mekanisme penjaga gigi loncat. Ini tadi ada hook sleeve, ini adalah gear spring tadi. Nah, di sini adalah sifoknya tadi. Sifok nanti ini akan berhubungan ke hook sleeve-nya ini, ke lubangnya ini. Nanti ada kayak putaran tempat posnya di sini. Nanti juga akan dihitung itu pada waktu di pembongkaran, pemeriksaan nanti juga akan diukur menggunakan alat namanya jangka sorot. Ya. Ini saya lanjut aja. Ini juga saya lanjut ya. Komponen transfer ini saja. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, jadi cukup materi cukup sekian dari Bapak. Terima kasih.
Untuk materi berikutnya nanti ada materi video ya, video tentang Ramesunama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.